Halo sedulur seni di seluruh Indonesia, kembali lagi bareng kita tentunya di channel Sokoji Official Jogo Rosso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke sedulur, gimana kabar? Sehat selalu ya. Semoga aktivitas tetap lancar, apalagi di musim pandemi kayak gini, tetap harus jaga protokol kesehatan. Kemanapun Anda berada, harus tetap pakai masker. Nah, tentunya saya di sini ditemenin sama Mas Amin Narso. Mungkin di video sebelumnya sudah ada ya, Mas Amin selalu menemani saya. Ya. Gimana Mas Amin? Alhamdulillah. Kabar? Sehat. Masih tetap semangat ya. Nah, Mas Amin, ini sudah ada beliau berdua. Mungkin kita akan membahas nih, ada dua alat ini ya, yang mungkin nanti genjring ya, yang nanti kita akan bahas. Nah, langsung saja nih Mas, pada Pak D. Sinten nih namanya nih. Pak D. Ahmad. Pak D. Ahmad kali. Pak D. Sali. Pak D. Sali ini beliau termasuk senior pemain rebana atau bisa disebut genjring ya. Lagi kesibukannya apa Pak D? Tani. Kesibukannya dagang, ya tani. Mayoritas Pekalongan masih banyak petani ya Pak ya? Kabupaten agraris. Kabupaten agraris. Ini saya sama Mas Amin mau tanya-tanya tentang genjring. Ya. Sebenarnya ini apa ya? Genjring itu khas Pekalongan apa bukan sih Pak sebenarnya? Kurang tahu Pak, karena itu dulunya dari nenek-nenek moyang kita, ayah-ayah kita, dari kita itu, saya itu turunan. Maris dari ilmunya bapak saya. Turun temurun. Mungkin apa ya? Ini kan terbang kalau kita pahami kayaknya dari Arab ya biasanya. Betul, yang lebih dari zaman-zaman para nabi mungkin. Sampai akhirnya masuk ke Jawa menyebar Islam, mungkin dari para wali itu ya menyebarkan pakai genjring. Para wali. Memang ini ya, yang namanya terbang genjring itu diambil dari buku perjanjian. Itu apa? Kita perjanjian itu. Itu apanya itu? Yang diambil dari buku perjanji itu. Itu terbangnya itu, dari lagu-lagunya, Lagu sampai terbangnya tuh, berarti udah ada kitabnya. Syairnya. Kitab Perjanjian. Itu ada 7 pasal. Ada 7 pasal. 7 pasal. Yang pertama itu pasalnya nama pasal Airoma, yang kedua Bisahri, yang ketiga Tanakol, yang keempat namanya Wulidal, yang kelima namanya Asolal, yang keenam Solalaika, yang ketujuh Badat. Itu namanya pasal. Bacatlah. Nah, termasuk yang terakhir banyak Mas. Banyak. 7 pasal. Itu masing-masing pasal pun lagunya juga berbeda-beda. 7 pasal berbeda-beda. Ketukannya juga berbeda-beda. Satu pasal juga berbeda-beda. Makanya susah. Makanya kalau jarang yang mempelajari ilmu genjringan. Kalau yang mau mempelajari walaupun pikiran itu hatinya itu mau, tapi pikirannya itu enggak mantap, jadi ya bosan. Daripada pusing-pusing, mendingan melihat saja, nonton saja. Makanya kan 7 pasal Mas, 7 pasal. Setiap pasalnya pasal itu berbeda-beda. Beda nada, beda rumitnya luar biasa itu. Mending kita main gamelan ya. Vokalnya juga ya beda-beda. Iya, do re mi gitu. Nah, ini berbeda. Ini kan terbangan ini kan termasuk di kota Pekalongan itu udah termasuk banyak ya banyak kesenian terbang. Jadi tiap desa itu ada. Zaman dulu ada, tapi sekarang itu semakin punah soalnya generasi penerusnya itu males, nggak ada. Males ya. Yang dimaksud sampean niku kan setiap desa kan ono. Tapi setiap desa kuwi padha terbang genjreng apa beda-beda? Sama, soalnya ambilnya pelajaran dari buku perjanjian. Satu kitab. Berarti itu dipakai seluruh kesenian yang main genjreng ini sama. Kan berarti genjreng kan
genjring Jawa. Genjring Jawa ya bosone kan iya, kalau kuwi kan. Jawa. Terbang Jawa, terbang Jawa. Tapi beda karo hadroh ya, Pak. Beda karo hadroh marawis. Berbeda. Beda. Nek marawis biasa akeh wong, Mas. Marawis ya puluhan. Lah emang nek terbang ini apa harus banyak kan memang ada minimalis orang, Pak? Ya ini ya 5 orang satu paket. Cuma 5 orang? 5 orang. 5 orang. Jadi 1 orang pegang 1 terbang, 1 orang pegang 1 terbang. Ditentuin, Mas. Apa tadi ditentuin enggak 1 orang itu mandanya apa kayak gitu? Iya, bagiannya masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing. Tak kira Yang satu cabang pertama sama. enggak sama. Namanya ngajek, ngaro, nelu, papa, jadi jumlahnya 4. Juga tabokannya beda-beda. Beda-beda. Ketukannya beda-beda. Kalau nada kan do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu, Ya gitu. kan? Kalau ini lebih rumit. Lebih Rumitnya rumit. Kan 4 orang ditambah 1 Beduk. Duk, nah itu. menjadi satu kesatuan musik yang diiringi lagu-lagu berjanji. Iya, Berarti- berjanji. Tapi ada juga Jawanya juga ya, Pak? jawabnya pakai Jawa, juga ada Arabnya. Oh, iya. Oh. Berarti maksudnya Ya. Kalau genjring masih berhenti yang bunyi beduk itu pakai bahasa Arab. Ya, Tapi kalau oh. genjring Bunyi. bunyi pakai bahasa Jawa. Oh, jadi sedulur kalau genjring ini tuh memang apa cuman 5 orang, nggak bisa lebih ya, nggak bisa lebih. Yang 4-nya tuh terbang, 1-nya tuh beduk. Perbedaan berarti antara Hadro sama Jawa. Jawa. Ya. Jadi kalau genjring terbang Jawa ini cuma 5 orang, udah cuma 5 nggak bisa lebih berarti ya. Dan kalau pas beduk itu nyanyi pakai Arab, Arab. kalau beduknya berhenti Arab Jawa. Jawa, berarti Jawa ya, Arab bahasanya itu Jawa. Ada Jawa. Nah, mengenai genjring, Pak D, ini kan di Pekalongan banyak kesenian. Ya, ada kuda lumping, Iya. ada apa itulah musik-musik angklung atau yang sebagainya mungkin kan. Kok pernah saya lihat kok di jaranan kok pakainya genjring sih? Emang nggak ada alat lain selain genjring? Nggak ada, soalnya biasanya ya jaringan pakai genjring untuk mengiring anak sunatan. Berjalan di jalan. Kadang-kadang anak sunatan itu dapat saweran dari orang-orang yang nonton nyawer pada anak yang selam itu sambil berjalan. Berarti genjring Diiringi genjring depannya itu jarana. jarana. Itu Oh, sudah kayak karnaval ya? adat. Sudah Ada. adat tuh rahasia. Ya, itu kan dulunya kan Jawa kuwi lho. dulunya tuh pakai genjring cuman genjring tok aku ya. Ternyata orang Jawa nya tok ono toke. Ayo, Tok. Nah, lama-lama kurang rame, ini lebih baik kalau Dikolaborasi itu. ditambahi barongan sama kuda lumping. Bagaimana? Nah, disetujui sama Oh. warga itu. Nah, Nuwun sewu, Pak. Ini ngomong masalah kan sudah menyangkut ke kuda lumping, genjring dan kuda lumping jadi kan. Terus kalau genjring dan kuda lumping itu zamannya bapak-bapak berdua atau sebelum bapak-bapak berdua itu memang genjring sama kuda lumping itu Udah Sudah satu. ada. sudah ada. Sudah ada untuk mengiring anak selaman. anak Jalan, sunatan. Nuwun sewu, Pak. Boleh dipraktekkan nggak yang satu apa namanya? Yang nomor 1, nomor 2, nomor Iya. 3, nomor 3, 4 itu ya. Ya. Monggo Pak Nuwun Sali. sewu niki, Pak. Kita apa memberi contoh ya. Oh, Tabuhan baik. Kalau ketukan yang pertama, Tukang yang pertama kali ini. Ini yang nomor 1 ya. Namanya pasal Oke. yang berapa? Yang pasal pertama kedudukannya ya. kalau yang Pak kedua. Sali yang kedua. Tang. Kalau yang ketiga, Pak. Keduanya apa kowe? Yang ketiga. Iya. Ya, ketiga. Malih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. ketiup. Tang tang du tang tang du. Karena apa memang satu nada aja ketukannya berbeda lumayan diinget-inget lumayan susah ya. Apalagi pas bareng lu. Wah. Kedudukan yang kita ini Yang
tiga. Keempat Tanggung, tanggung. Jadi disatukan terbang ini 4 jadinya rame. Oh, soalnya kan tadi dari Kutukannya masing-masing. apa yang nada pertama tuh udah walah ribet itu kan. Kalau nggak jeli di telinga kan Iya. kadang ngikut yang sebelahnya. Oh, podo ya. Oh, podo. Makanya biasanya itu pegang terbang satu, orangnya satu. Makanya biar fokus ya. Iya, biar fokus. Kecuali kalau memang sudah latihannya juga ngono ya. iya, cara latihan. Tapi kalau memang yang sudah lincah, maunya saya nabu yang pertama juga bisa, yang kedua bisa, ketiga bisa, keempat bisa. Tapi Tapi ini yang menjadi unik Mas Kacar. Gimana? Yang menjadi unik bagi saya. Rebana terbang dipadu dengan jaranan. Jaranan. Itu menjadi ciri khas Kabupaten Pekalongan atau memang yang namanya terbang genjreng jaranan itu di kabupaten-kabupaten lain itu ada, Pak? Atau cuma di Pekalongan saja? Yang setahu Bapak? Yang saya tahu saya ya di Pekalongan karena saya orang Pekalongan. Entah di mana-mana nggak tahu. Tapi menurut Bapak Saya tahunya yang nggak jelas tahu di Tapi Pekalongan. kalau yang mungkin ya di Pekalongan tok lah. kalau Pekalongan Mung jaranan apa genjreng ini. genjreng gitu ya? Pekalongan tapi di daerah pelosok-pelosok itu yang Jadi kabupaten. Pekalongan yang ke selatan, Pekalongan yang lebih ke pegunungan. Yang di desa-desa itu biasanya ya banyak pakai ginian. Gitu ya. Tapi memang Kabupaten Pekalongan itu dari dulu zaman panjenengan niku tasih alit. Bapak saya itu. Nah, ya, itu memang sudah ada yang Iya, namanya ada. genjreng sama, jaranan. iya. Jadi semua desa itu ya ada. Untuk ngiring anak sunatan. Oh. Oke Mas, ini kan udah ngobrol-ngobrol, ini ada minuman. Monggo Pak. Kan tadi udah habis nebakan tahunya keringatan. Oh, iya. Monggo ini. Nah, ini Saya juga dapat nih. dapat lah. Nah, ini apa dari SRC. kamera. Ini minuman terbaru. Nah, ini SRC itu termasuk minum mineral yang terbaru. Enggak apa-apa, silakan mau diminum. Ini minuman SRC terbaru. Ya dol wis dol. Ini terbaru. Berkualitas dan tentunya harganya bersahabat. Terjangkau sekali. Manisnya. Top. Ini Otomatis sehat, Mas. sehat lah. Ini kan udah termasuk saya karena apa ya? Mungkin dari sistem penyaringannya, produksinya juga udah berkualitas bagus dan halal. Dan halal. Dan apalagi pas panas kayak gini kan seger. Betul. Ini udah bisa dicari di toko-toko terdekat loh Mas. Udah banyak. Tentunya sudah ada. Jadi mudah mencarinya. Enak, Mas. Nah, ini lanjut nih apa masalah genjreng. Pak De, pengalaman main genjreng di mana sih Pak De? Di desa sendiri karena sendiri? iya karena dari ayah saya, nenek moyang saya itu saya ini nuruni Oh menurun. warisan. Lah kalau masuk paguyuban lain, apa mungkin di mana yang ditarik ikut paguyuban kayak itu? Ibarat itu pernah enggak, Pak? Nah, Ya pernah kadang-kadang kan di sana di Gumise, di desa mana kurang tenaga. Oh. Bisa saya dibutuhkan, diperlukan. Dua Berarti- ikut. banyak ya Banyak. apa pengalamannya ngikutnya di paguyuban lain. Tapi kalau menetapnya Mas, Pak De ini Di Sukoaji. Sukoaji saya. Yang udah Sukoaji. sok paji lagi. Anggota pokok. Oh, enggak apa-apa. Anggota. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Pernah nggak Pak De ini pengalaman kalau pas main itu ada cedera kayak gitu sih? Ya pernah. Pernah. Masih baru latihan itu, masih latihan kan dikejar terus, jadi dipupruk mau kayak. Hari ini yang pecah pernah. Jadi ini. Kalau yang pertama belajar nabok terbang sakit tangannya. Oh. Tapi kalau sudah biasa Terus ngapal, enak. Terus Empuk poprok gitu. ayo. Iya. Kalau yang masih baru ya pegel, sakit, panas, apa? panas. Tapi karena apa? Ingin mengerti, jadi ya tidak terasa. Nggak terasa. Padahal setelah Karena- sakit itu terasa. Karena apa? Karena senang, ingin ngerti. Oh, gini, Pak. Nanti kapan-kapan tolong dong dikumpulin ke anggota 5 orang itu lima wong dulu, Pak. Kumpulno main. main. Oh, untuk Allah. apa itu?
untuk menyambung generasi penerus Jan itu sebetulnya itu bisa. Kudune kuwi ana generasi Penerus. Saya ada generasi. Termasuk saya kan generasi tua, jadi kalau saya sudah punah kan nggak ada penerusnya. Ya nggak? Punah. Kalau misalnya udah rehat Cuman dulu. kadang-kadang anak-anaknya itu yang males, nggak mau. Karena apa? Karena susah. Kalah karo ki. Iya. Kalah karo HP miring. Kalah karo setan gepeng. Setan gepeng. Setan gepeng. Setan. Aduh, Gepeng. kepeng. Ayo. Jadi apa? Lumayan apa ya, harus ekstra ya Mas Ekstra, belajar kayak rumit. gini. Ora ono note tapi nganggone feeling. Feeling. Dengarkan. Oh, iya. Kok piye? Lu ki kok ketukane kayak piye? Loro kok piye apa ya? Lah ketukan bareng. Kepriye dong dia? Brutuk, Lah, iya. Pak De lagi kan terbang ya, apa? Sebenarnya khusus nggak sih alatnya apa bahannya? Khusus nggak? Ya khusus itu pakai kulit kambing. Lah kan banyak yang kulit kayak kebo. Wah nggak sapi. bisa karena terlalu tebel, tidak bunyi Nggak, dan ditabuh itu sakit. Malah lebih Tangan. sakit lah. Ditabok. Kalau kulit sapi beduk pakai kayu budung gitu. Kalau pakai tangan nggak bunyi. Buk, buk. Jadi khusus pakai kambing. Lebih nyaring ya, Iya. lebih kalau dipukul lebih suaranya wah gitu. Ada nggak cita-cita Bapak berdua ini ya? Jadi Kabupaten Pekalongan itu generasi mudanya biar tahu tentang seni genjreng Jawa kan? Itu ada nggak cita-cita? Ya kalau memang generasi penerusnya mau meneruskan ya bisa-bisa saja ya. Malah senang itu ya, ada penerusnya itu. Nanti Yang kita susah kan generasi penerus itu nggak ada. nanti kita cari. Semoga aja dengan video apa konten kali ini Banyak bisa yang meminat, terus menarik anak-anak muda Ini biar kan belajar. seni budaya juga kan. Iya, ini nenek moyang ada katanya Pak Ahmad ini kan Mas nenek Umur moyang. buyut-buyut. Iya. Berarti kan udih luar biasa Kabupaten Pekalongan. Apa paguyuban yang lain tuh mainnya tuh sama enggak sih? Apa mungkin malah sekarang udah pakainya alat-alat yang modern? Ya kalau memang genjreng ya sama. 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 Tapi kan ada yang pakai origin kayak gitu. Ya ajar kan lain lagi, senian lain lagi. Oh, kalau dikolaborasi bisa Pak? Oh, Ini kalau bisa. dikolaborasi bisa. Iya. Sama gamelan kayak gitu. Sama gamelan sama orjen. Ya biasanya. malah Keren lebih ya. lebih rame. Lebih rame, lebih Kapan-kapan kita bikin. kayaknya auranya buat joget Iya. itu bisa sih. Pak nih apa kira-kira nih harapannya buat kita yang udah muda terusnya mungkin cucu yang sekarang pengennya Khususnya tuh gimana? untuk di Kabupaten Kabupaten Pekalongan harapannya apa? Monggo Pak. Kira-kira mengenai genjreng tentang kesenian gitu. Harapannya ya supaya jangan sampai hilang atau punah. Ya. Jadi generasi penerus itu sebenarnya ada. Harus di Kalau nggak ada ya urip-urip. Nah, uri-uri lestarikan juga. dilestarikan. Saya setuju Pak. Tapi agaknya memang agak sulit. Agak- Cari-cari agak susah. cari Nah. informasinya. Cari anggotanya itu. Ya memang yang nyari minat itu memang Iya. susah. Tapi enggak apa-apa, semoga aja memang dari pengalaman Pak Ahmad sama Pak Salih ini sangat bermanfaat. bermanfaat, terus Agar bisa benar-benar memutar balikan pikiran anak muda Yang biar lebih dulunya gimana nggak suka sama seperti ini. lebih melestarikan budaya-budaya yang lokalnya daripada yang luarnya. Nah, ini kan terima kasih nih Pak Salih dan Pak Ahmad ya sudah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol dari pengunjung acara kayak gini. Terima kasih ilmunya entah dari terbang genjringnya, ketukannya berapa, nadanya berapa sama. Ya kan menambah ilmu ya, buat kita ya kan. Jadi Kita jadi tahu Mas. jadi tahu ternyata Jadi tahu terbang genjring itu terbang genjreng sudah dari dari zaman zaman dahulu anak moyang. Ini kan apa? Kalau dari genjring, memang setiap desa itu udah ada kelompok masing-masing enggak? Apa Sudah memang ada. sudah ada? Sudah ada. Memang tiap desa itu zaman dulu sudah ada. Pernah nggak sekali? Sekarang juga ya ada, cuman kadang-kadang ya itu ada yang sudah punya orangnya itu meninggal dunia, tidak ada generasi penerusnya. Oh, maksudnya sudah tidak ada. Gitu. Iya. Kalau kalau masih ada apa? Setiap desa ada masing-masing grup itu jadikan satu kayaknya
seru tuh Mas ya. Tiap-tiap desa ada. Sebenarnya ada ya, kalau jadi satu seru. Iya sih. Ramenya kayak apa itu? Jadi Festival rame, jadinya jadi, ya. jadi seperti apa ya? Festival yang mungkin langka kan belum ada di kabupaten kita kan. Belum ada. Mengumpulkan seni genjreng di alun-alun. Mungkin kalau Tampil setiap paguyuban kan kalau seni-seni jaran atau seni nari kan banyak. banyak. Zaman dulu, zaman ayah saya, kalau Agustusan itu kadang-kadang ya dari desa ke kajian lapangan upacara gitu, itu Oh, di pakai topeng. rebana. Iya kadang. Karena malah jarang, nggak kelihatan. Itu. Dulu sampai sekarang kan enggak. Ya anggo kuda lumbingin apa, Pak? Apa Iya caranya? kadang-kadang karnaval itu dari desa-desa yang lain itu di kajian kan. Malah kelihatan seru ya apa? Cuman kalau dilombakan yang jurinya itu yang nilai cerbang genjreng itu nggak ada yang tahu. Lah, dulu Iya. saya pernah lomba di Wiradesa ya, nang Wiradesa ya. Itu yang juri itu orang daerah Kranji, bisanya Araban. Ya genjringan paling yang lain nggak disyuting, yang dari Tanjung Kulon disyuting, tapi cuman harapan 4 juaranya. Yang juara 1 yang pakai Araban, nggak pakai jidur. Mungkin belum mengenal Enggak mengenal. Oh, mengenal genjreng. nanti aku ngerti, Mas. Ternyata umure genjreng jaranan, genjreng Jawa kuwi luwih Oh, tuwa tua ya. daripada sing rebana-rebana. Nah itu kembali lagi Mas, mungkin karena tingkat kesusahannya Mas, itu yang mungkin bikin orang itu Memang beralih gitu. dari ke jidor ataupun apa itu kan, itu yang mungkin jadi kok sekarang jarang sekali, mungkin nggak ada ya dilihat kok buat anak muda-muda main di genjreng. Nak pengen krungu suara genjreng kayak genjreng Jawa, ya memang kudune karo nanggap jaranan. Sekarang Iya kan. Nah, Bener. Saman pengen ngerti genjreng Jawa, genjreng kuda lumping. Yo nanggap apa? Nanggap apa? Nanggap apa? Ya nanggap jaranan sing nang kono khas Kabupaten Pekalongan. Otomatis genjreng Jawa jaranan. Gitu. Tadi kan apa harapannya Pak D kan sudah ya, intinya biar anak muda tuh lebih mengenai genjreng. Walaupun tingkat kesusahannya kayak apapun, Ya, tetap pokoknya usaha lah. usaha. Ya Usaha. benar. Usaha keprek carane dhewe generasi penerus mek tetep ojo pedot. Betul. Karena generasi sing saiki. Nah, ini terima kasih nih buat apa Pak D Sali sama Pak Ahmad sudah menerima apa Matur nuwun. benar-benar menyempatkan waktu ya. Panjenengan Mungkin sibuk sibuk. wis royo-royo teko kene kaya ki ngenehi informasi ya muga-muga nggo manfaat nggo gawe sak kabehe ya kaya aku kaya Mas Kajat juga generasi yang lain yang otomatis lebih muda-muda juga. Nah, Tuh. saya juga berharap semoga untuk generasi mudanya lebih mengetahui mengenai seni tradisi budaya yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Pekalongan ini ya. Dan juga terima kasih buat penonton ya yang sudah support channel kita di Sukwaji Official. Keren. Apabila kalian pengen request mengenai paguyuban ataupun seni-seni yang ada di Pekalongan, silakan komentar di bawah ya kan. Dan juga Atau tunggu gini, Mas, kalau yang paguyuban yang mau didatangi kita, boleh. request Boleh langsung hubungi saja bisa. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, share ya agar tetap channel kita lebih berkembang dan memberikan informasi mengenai seni yang ada di kabupaten bahkan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa tunggu konten-konten dari kita, video-video yang akan kita tayangkan mungkin lebih menarik buat kalian ya. Dan salam budaya buat kalian semua. Salam budaya, Jogo Roso. Tetap semangat.